dan lain sebagainya. Banyak sekali tokoh-tokoh. Di Indonesia kita tidak belajar dari itu semua. Nah teman-teman sekalian, tidak hanya asarihim, tidak hanya jejak hidupmu, tetapi Allah sendiri akan memberi rapot mengenai apa yang kamu lakukan. Makanya Allah memberi metode. Kamu bertakwa, melihat ke depan, bertakwa, melihat ke depan, bertakwa terus. Dialektika antara jangan melihat ke depan tanpa takwa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini gaya Muzamil. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Terus lemah akilah aku didetik-detik. Jadi ini ya itu mengingatkan pokoknya ngomong gaya Muzamil. Dia gaya begini, sing didetik ini soal ini. Itu Muzamil pun baru sadar sekarang. Nanti dilihat ya. Terus ini deh. Ini sini deh. Jadi penuh sakit memang gue. Dan itu saja sudah penuh cinta, itu saja sudah penuh kemesraan. Kalau gue sakit, kalau orang lu berkir benang nang dom ya lo. Apa gunting ya, kan gunting mesti cangkemmu meletot-meletot. Itu sudah keindahan yang luar biasa. Kamu harus senang itu. Terjelok itu senang. Ya, oke. Jadi ingat pohon, kemudian bukan hanya kamu yang harus mengupayakan supaya kamu itu berlaku abadi, berlaku sepanjang mungkin. Ya, tapi Allah sendiri akan innallaha khabirum bima ta'mal. Allah yang menjadi wartawan yang mengabarkan hidupmu dulu. Ya, ini tolong diingat. Nah, makyah ini sekali lagi kan nggak harus ada, tapi kalau memang harus ada, ayo ditenangi. Loh, misalnya gini, satu contoh saja. Ini umat manusia sudah disuruh khalifah, jadi khalifah dari dulu. Ibaratnya kalau pakai bahasa kita selama ini sudah dikasih ketela, betul tidak? Tapi ketela kan nggak bisa langsung dicabut di kelakoti. Maka harus ada ijtihad. Jadi grepe, apa menarik? Beduk, balok, gendelot kalau di Jombang, gendelot juga. Nanti lagi gendelot, gendelot. Tata kriya, bolcino, timbul, gatot, on, cetil, dan seterusnya. Nah, introduksi sedikit, itu namanya ijtihad. Jadi kelemahan kita semua ini, terutama umat Islam, adalah ijtihad. Fikih saja tidak kita ijtihadi, apalagi fisika, apalagi teknologi, apalagi biologi, itu enggak. Fikih saja. Yang ulama kita itu spesialis fikih, semua ulama itu spesialis itu. Yang tasawuf sedikit, apalagi yang teknologi dan pengetahuan muamalah sangat sedikit. Fikih saja tidak terjadi sehingga saya memberi fatwa dan perintah kepada Kiai Makyah namanya Ahmad Muzamil untuk bikin fikih Muzamili. Dan itu sudah dilaporkan ke saya ada revolusi besar yang luar biasa. Nanti tolong diulang. Revolusi besar dalam usul fikih atau filsafat hukum Islam. Ya, dan itu luar biasa, betul-betul luar biasa, bagus. Seandainya dia tidak ketemu saya di pencucian mobil itu nggak mungkin dia mungkin seperti itu. Karena di sini dia dimanjakan, boleh ngomong apa saja, boleh berpikir sangat bebas dan dilindungi oleh preman-preman lainnya. Maka dia memiliki eksplorasi dan ijtihad yang luar biasa. Nah, ijtihad itu tolong pikir. Dari kata Pak Muzamil, ya saya mengutip anak buah saya. Min jahdin atau al-jahdu. Mama jahdu, mak jahdu itu abot. Jadi kowe iki urip nglakoni abot. Wis kudu kok cetake sejak apa? Nek kowe pengen nenteng dadi kapas. Mergo kowe menungso awakmu dhewe terus abot. Ibumu nglairke kuwi yo abot ya ora karu-karuan, ya. Maka perjuangan hidup itu diambilkan dari kata jahdu. Nah, perilakunya, pekerjaannya, lelakunya namanya jihad. Dari kata jahdun juga. Jadi menjalankan sesuatu yang memang berat. Loh, nggak apa-apa berat.
sama berat? Nggak apa-apa. Maka Allah kasih batasan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kamu tidak kuat ya kamu angkat yang kuat. Nanti yang dipakai Tuhan yang kamu kuat itu kok. Kan gitu. Nah, kuat ngojek, waktu itu kan parkir, jamaah maknya itu macam-macam, harus yang dikerja di pelayan restoran ada. Aku nang jam 4 isu kalau Mbak Fia kalau lampak sekolah stasiun mampir apa tuh di salah satu rumah makan, jebul ada maknya kafe. Cuman biasanya saya di warung kan ditraktir orang, nggak tahu siapa yang itu, pokoknya malam-malam sama sih bayari. Aneh itu jam 4 esok. Apa ya jam maknya sing nyambut jani kuning kon bayari ya terus bener sesasi entek gitu kan. Oke. Jadi teman sekalian jadul. Terus itu nanti ada variabel intrinsiknya yaitu beratnya berpikir. Waduh mikir anak, waduh mikir kredit, waduh mikir kilotengan, waduh mikir iki. Di Pekalongan saya dapat laporan tadi bahwa ada seorang istri yang meracuni suaminya. Kenapa? Karena suaminya itu ahli wirid. Wiritan terus katanya legal. Ujung kangelan. Akhirnya bujur ngancam, Mas, nek gue tetap ragunya bergaya wiritan, aku tak mati nih ngarepmu pas gue wiritan. Dipikirnya ancaman, ternyata beneran dia sudah bawa racun. Di depan suaminya yang wiritan itu dia minum racun. Aku takut, sing mlebu neraka sing ndi? Ayo guys. Lah nek gue berpikirnya linear, oh iki sing wiritan, iki sing minum racun bunuh diri. Kan nek berpikirnya linear kan sing wiritan membunuh swarga, sing bunuh diri membunuh neraka. Nek apa ngono kuwi kira-kira menurut gue? Ya makanya padahal kita menilai Indonesia di jalan semua dengan cara berpikir ini sepenggal begini, depannya kita close up. Nah, saya kembalikan. Kalau gitu, kalau memang harus ada, karena kita akan dilaporkan oleh Allah sendiri yang akan menuliskan tentang kita. Allah sendiri yang akan memberi rapor tentang kita harus tenang. Maka di Kadipiro saya pacu betul bagaimana supaya maknya ini bermanfaat. Kita ukur manfaat orang. Kan gitu, manfaat apa tidak? Manfaatnya bagi siapa? Bagi individu yang datang, bagi orang yang melihat YouTube, bagi orang yang dengar atau yang baca-baca lewat medsos, atau bagi siapa? Lapisan jamaah maknya ini di mana saja? Ada jamaah padat kalau Mas Haryanto CS menyebut ada jamaah padat, ada jamaah cair, ada jamaah izinnya kok gelombang. Aku sing di, ya Anda jelas padat. Ya, ada yang datang gini, ada yang sekali-sekali nonton ADTV, ada yang rajin YouTube, dan YouTube itu sekarang wong-wong pasar nonton YouTube. Jadi lucak wah kayak cak orang mau sampai atau ini kan itu cukup lumayan itu sinau sampai. Nah itu kan bermacam-macam. Teman sekalian, masalahnya sekarang maknya sendiri harus berjihad. Anda yang ingat jihad menjihadkan. Selama sebenarnya kalau bagi orang lain duduk jam 9 malam bahkan dari jam 8 sampai pagi itu kan sesuatu yang berat. Tapi saya tanya, ada berat nggak? Tidak berat. Padahal ini bagi umumnya orang ini mujahadah. Hatinya berat, fisiknya berat, pikirannya berat. Nah kalau ini sudah tidak berat bagi Anda, berarti Anda dikasih tahu Allah bahwa ada ijtihad yang lebih tinggi yang harus Anda lakukan. Nah, kelemahan teman-teman sekarang adalah belum ada ruang dan jarak untuk menemukan bahwa engkau sekarang harus melakukan ijtihad. Kamu harus belajar dari semuanya. Anda punya Indonesia, terus Anda punya maknya. Gimana nih hubungannya? Hubungan solusi apa hubungan ngerepotin? So, manusia di dunia sudah bikin macam-macam, sudah bikin negara di seluruh bumi lah. Membikin manusia, enggak? Gemari Palestina ini. Adanya negara-negara ini.
ada Bank Dunia, ada The Fed, ada BEJ, ada macam-macam itu, ada sistem, ada macam-macam dia bikin. Itu menurut Anda, itu garis yang naik dari kekhalifahan atau khilafah atau garis turun sekarang ini? Nah, berarti ijtihadnya harus dipacu. Kenapa ada Nahdlatul Muhammadiyah? Kan sudah ada NU, sudah ada Muhammadiyah. Apakah NU ikut memberesi masalah penggusuran, masalah pelacuran, masalah pertanian? Ikut beres juga? Apakah Muhammadiyah memberesi itu atau tidak? Jadi kita tuh bertanya, kita yang bikin apa ya yang cocok ya supaya bisa bantuin dunia ini gitu loh. Yang ketemu Ma'iyah ini. Makanya Ma'iyah kita jaga dulu, jangan jadi ormas seperti NU Muhammadiyah. Nanti dulu, kalau memang diperlukan betul atas perintah Allah dan ilmunya jelas, kita akan lakukan. Tapi kalau tidak, nanti dulu. Yang penting sekarang ada manfaat musuh kecil-kecil, ya kecil-kecil. Tapi kita jangan nambahin masalah. Coba sekarang dalam Islam saja. Wis enak ono Islam kok saja ono Syiah, ono Sunni, ono Syiah, ono Wahabi ngaku Syiah, Wahabi ngaku Sunni. Gak ada kawan saya. Tarani wedhus bul dudu. Setelah suwe tarani dudu jebul wedhus tenan. Kan gitu Mas sekarang hidup ini. Begitu tidak jelas, topengnya pun tidak hanya satu topeng, berlapis-lapis topeng. Topeng ketiga mirip wajahnya, topeng keempat mirip orang lain. Jadi kita sangat bingung melihat apa saja sekarang ini. Nah, maknya bisa apa? Itu kita cari terus. Minimum asarnya masih berada, asaruhum, jejak-jejak. Orang besok-besok bisa napak dulu. Gitu. Sebab sekarang Sabran bikin film ke Aminoto dan tidak ada seorang pun yang mengkritisi di koran-koran bahwa Cokro Aminoto itu ada tokoh yang lain yang seusia sama beliau, yaitu Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ini kedungnya, mata airnya bagi NU dan Muhammadiyah. Tapi siapa yang ingat Syekhona Khalil? Gus Dur akan dipahlawakan. Padahal Gus Dur dibanding Syekhona Khalil kan jauh dari kalau. Siapa yang sekarang tahu Syekhona Khalil? Jadi begitu durhakanya kita sebagai bangsa. Nah, saya tidak ingin Ma'iyah mengalami kebuntuan-kebuntuan seperti itu. Gitu loh, makanya simbol-simbol ini memang berjitiat mencari, belum ada bentuknya loh. Kalau organisasi ada bentuknya. Kalau saya mau bikin partai Perindo, enggak gini caranya. Duitnya jelas. Karena orang sekarang kan tidak peduli kalau dipimpin setan belum, iblis belum, anggap ini lah. Ya toh, menurut toh? Anda kan memilih lebih baik bisa hidup meskipun dari iblis daripada ikut malaikat tapi mati ini tapi. Sementara di Ma'iyah kita belajar lebih baik saya kelaparan karena nasi saya disembunyikan oleh malaikat entah kapan akan dikeluarkan daripada saya kenyang karena dikasih nasi oleh iblis. Dan gitu. Tapi siapa yang berani hidup seperti itu? Saya seumur hidup seperti itu. Hari ini diundang Najwa, mata Najwa. Hari ini maksudnya suratnya datang hari ini. Dan berharap sekali, dan sudah sekian kali pernah lewat Sabran juga. Gitu. Jawabannya apa kira-kira menurut Anda? Nah, Anda tidak pernah mempelajari juga. Saya kan sudah 16 tahun Mas, sejak tahun mungkin 16-18 tahun mungkin. Sejak 1968 saya tidak masuk media televisi maupun maupun cetak nasional. Nah, lokal tidak masalah. Itu mediasi saya, moderatnya saya masih kompromi loh. Untuk orang kecil saya masih kompromi. Tapi di Jakarta tidak. Dan Anda tahu, siapa yang tidak mau masuk Jakarta, tidak mau masuk TV nasional? Kerugiannya apa kalau kamu sampai tidak masuk TV nasional? Wong ibu-ibu mau kok dari Jogja, dari Surabaya, Jember ke Jakarta, bayar di sana untuk jadi jamaah itu. Mau kok bayar loh itu. Semua orang
Makanya kalau saya ini idenya tidak akan bisa diterima, karena kalau ide saya adalah saya tidak setuju ada acara Islam di televisi. Terus terang seperti itu. Televisi nasional maksud saya. Saya tidak setuju. Rasa pengajian, rasa nadran. Rasa nadran, rasa ngaji, rasa laporan rupiah, itu nggak rasa. Supaya jelas bahwa itu setan. Supaya jelas kamu bisa membedakan kota bayana rusdu minal ghayy. Tapi siapa yang tidak tertarik untuk jadi ustadz di televisi? Wong itu karier. Nah, alhamdulillah kita tidak. Dan kita tidak terus dimusuhi mereka yang enggak. Meskipun mereka tahu saya ngomong seperti ini. Untungnya di Indonesia itu apa saja tidak apa-apa, dan tidak ada orang kagum, tidak ada. Apa sebabnya? Misalnya ini, Nabi Ibrahim tidak terbakar ya? Nah orang Indonesia ini, karena Nabi Ibrahim. Nggak ngomong jizat itu apa, caranya seperti itu, tidak ada Nabi Ibrahim. Tidak ada orang kagum. Jadi Anda juga tidak menghayati kira-kira semua orang mengejar sesuatu dan saya menghindari sesuatu yang semua orang mengejar itu, kan resikonya gede. Saya kan punya anak, punya istri, saya kan harus menghidupi macam-macam. Saya punya sekolah dan saya menentang itu semua. Artinya seharusnya kan saya mati, tidak bisa makan, tidak punya rezeki. Kalau saya menolak rezeki segitu banyak, kalau itu disebut rezeki. Kalau Anda tidak mau mengetahui itu dan menghayati itu, Anda juga tidak bisa mengerti dalamnya cerita itu. Kira-kira begitu. Meskipun bukan penderitaan, ketika engkau mengikhlasi penderitaan, dia menjadi cinta yang luar biasa indah. Itu yang saya jawab. Ini saya jelaskan. Nah, dari kapan-kapan nanti yang kita butuhkan dari KC itu bukan petaninya, tapi kebunnya itu bagaimana? Gitu. Kebunnya itu bagaimana? Siapa yang datang ke KC? Segmennya siapa? Apa saja? Bedanya apa? Ada KC dan tidak ada KC di Jakarta. Mereka itu mahasiswa atau siapa yang datang? Kok sekarang jumlahnya 2 kali 3 kali lipat, makin banyak yang datang. Siapa mereka itu? Ada yang cantik seperti artis, ada yang mbok-mbok dari sore dari situ, bawa wedang, bawa klosok, dan semua segmen ada di situ. Ada yang LSM, ada yang aktivis, ada yang orang parpol, ada yang macam-macam. Itu apa artinya? Itu maksud saya. Bahwa kamu dikasih tahun berapa itu udah biarin, nggak usah diceritakan gitu. Yang kita butuhkan itu ijtihad ma'iyah ini. So kita nggak mau bikin NU, kita nggak mau bikin Muhammadiyah. Sementara ini kita belum berani, apalagi bikin parpol. Terus bagaimana? Loh, kalau kita terusin ini kan, Anda tahu nggak? Tokoh-tokoh Perindo di sekitar Hari Tamu itu adalah teman-teman aktivis organisasi mahasiswa Islam dulu. Ada yang tokoh IMM, ada yang tokoh PMII. Jadi di Indonesia itu tidak jelas jurusannya. Begitu tadi. Maka Dajjal yang seperti dia bilang oleh sabda, Dajjal itu nanti datang. Siapa tidak ikut dia akan sengsara, dia akan bisa kelaparan. Tapi yang ikut Dajjal dia akan makmur. Saya tidak mengatakan Hari Tamu itu Dajjal. Tapi logikanya seperti itu. Kalau Anda sudah tidak punya, karena di Indonesia orang langsung menjadi tokoh begitu kamu bisa membiayai sebuah peristiwa. Kamu punya TV banyak, ya toh. Kamu bisa ngergut dulu lagi, ini nggak kapan mungkin, gitu ya. Nah, Dajjal besok-besok itu ternyata sekarang besok-besok itu. Datang barang siapa tidak ikut dia akan sengsara. Tapi saya bilang saya sengsara, mendaftar saya, tak sengsara sih. Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah saja. Dia tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Kita bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tapi apa kita takut sama Dajjal? Tidak.
Ringo lagi. Nah, ringo lagi. Ora iso kowe gunaku sok Mekah ning kene. Madinah ning kene arep ngopo? Jadi mantu-mantu iya yo. Ya, masa Mekah itu bangunannya, geografinya enggak. Ya iya, tapi kan tidak 100%. Kan itu konteks untuk manusia. Itu kan nilai di mana Ka'bah ada di dalam dirimu. Orang kan juru kue sembahyang ngadep terus gegermu udah sembahyang kan ada berlapis-lapis kesadaran orang kan juru kayak raja Arab dimasuki raja Arab masuk Ka'bah yang juru sembahyang di Ka'bah itu terus bingung gitu. Oh, ngadep aku ning sekon jero. Kan salat ngadep Ka'bah. Ya toh. Iki raja Arab mlebu Ka'bah salat. Bae WA aku cak iki piye? Aku sembarang ning jero. Jadi ngadep ndi? Ini lho, Allahu Akbar. Emang ceritanya mau buka pas sembahyang. Ya sembahyang mau buka apa? Buka apa untuk ya? Kok yang jero kilo? Yang nggak tenang. Jadi wong saiki iki kadang growak ndase. Kowe kan dadi wong sugih growak ndase. Oke, mohon maaf saya kasar-kasar seperti ini, tapi prinsipnya adalah tolong sambung Anda kalau ke Jakarta nyambung dengan teman KC, kalau Anda ke Malang nyambung dengan teman religi, Anda sekarang kemana-mana, Anda ke Lampung nyambung dengan Ambungan, Anda ke Mandar, Anda nyambung dengan Paparan dan Ate, Anda ke Makassar, Anda di banyak tempat, Anda ke Korea sudah berdiri hari ini secara resmi Tongkil Korea. Jadi Korea itu bahasa Arabnya Korea. Gimana ini? Korea, jelas Korea. Asyabul Korea. Dan itu luar biasa semangat mereka teman-teman sekalian. Mereka mengikuti setiap kalimatnya, mereka mengikuti di luar itu mengikuti. Nah, jadi kita akan dengerin tentang Mas Edot ini kan ada jarak sama kita, dalam arti dia seorang profesional Rakoyo Kue. Setiap hari beliau di Sarjito ngurusi leukemia, dan beliau menikmati maknya itu di dalam dialektika batin dan budaya cinta beliau dengan para muslim. Jadi begitu, jadi beliau juga heran sama Allah ya Allah kalau mentakdirkan sesuatu itu membingungkan pikiran kita, tapi endingnya adalah wis nek ngono kula pasrah mawon, ngono ta endingnya. Dan dipikir bingung tenan. Lah iya, sing sugih-sugih iki yo ora dikeki lara ngono. Sing anake wong melarat dikeki lara sing ora iso bayar wong tuane miskin. Dan Edot harus berhadapan dengan itu semua tiap hari. Nah, dari situ dia kan bisa melihat maknya itu dari tata nilainya, karena untuk itu dia harus punya dialektika keputusan terhadap setiap pasien itu. Dan dari maknya ini beliau bisa, karena Mas Edot ini orang yang waktu di Surabaya dulu apa namanya itu? Ijazah maknya, kita bikin ijazah maknya. Kita memberi penghargaan kepada orang-orang yang setia kepada kehidupan kemanusiaan dan Allah gitu, seterusnya. Nah, Mas Edot ini salah satu yang memberikan kepada saya, Mas Edot. Dia yang memberikan kepada saya teman seorang pengobat atau penyembuh atau apapun namanya yang dari wilayah tradisional, dan pidatonya Mas Edot adalah kita itu memang bangsa yang aneh. Tamu kita jadikan tuan rumah, kita yang punya rumah jadi tamu.
Jadi kalau ada dokter yang asal usulnya dari barat, kita sebut mainstream. Tapi kalau ada orang ngobati dari kalangan kita sendiri dengan ilmu kita sendiri, kita sebut alternatif. Ini bahasa anak lucu. Dan kita sekarang sedang begitu, tamu kita sejak dulu yang dulu awalnya mau ngerampok sebelum berdirinya Mojopahit itu, lama-lama kita kasih tempat di kebun kita, nggak apa-apa, kamu bikin tempat di situ. Lama-lama dia beli kebunnya, lama-lama dia beli tanahnya, lama-lama dia beli rumah kita, lama-lama kita jadi pembantu rumah tangga dia. Dan ini rencananya insya Allah seperti itu. Dan sudah di set up seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi calon presiden 2019 kan jelas mereka semua. Jadi memang ya gitu. Dan sekarang koran yang paling hebat di Indonesia itu salah satu tugasnya adalah memperbanyak informasi, tulisan, buku, dan apapun yang menunjukkan, mengunggulkan betapa beliau-beliau itu sangat berjasa kepada Indonesia. Jadi hari pahlawan itu yang berjasa ya Tionghoa. Pokoknya kemerdekaan yang berjasa Tionghoa. Saya nggak ada di Cina, saya bilang di Cina. Kita kasih lagu-lagu Cina di mana-mana di Marianto. Tapi tolong semuanya itu, mohon maaf, mengerti dosisnya, mengerti tahapnya dan blokingnya. Ngerti nggak maksudnya mas? Kalau Anda dipersilakan ke rumah Pak Muzamil, ada tingkat Anda yang diterima di masjid, ada yang diterima di beranda rumahnya Pak Muzamil, ada yang dipersilakan masuk. Bahkan ada teman yang boleh masuk dapur ambil minum sendiri. Tapi tolong jangan masuk kamar pribadinya Pak Muzamil. Ngerti nggak? Tolong para tamu jangan menjadi kepala rumah tangga kita. Ngerti ya? Aku nggak masalah soal hak-hak demokrasi memang begitu. Tapi kalau kamu salah proporsi ramban papan, kalau suatu hari ono popo, gue jauh tolong meneh, gue melayu meneh ini, kan gitu. Kita eleke loh sih, kita jauh berdosis. Tuh, sekarang oke. Kita akan ke Pak Edar, tapi sebelumnya kita kangen sama Mas Imam dan lagu-lagu satu lagi. Mas Ale dulu deh. Zat, apa ada? Dua lagu lagi ya, Zat ya? Satu lagu Zat Laiba. Yang kedua lagu Rindu Wajahmu. Rindu Wajahmu ini pasti diucapkan oleh Pak Mustafa untuk istrinya. Tidak mungkin berbalik. Orang mungkin Imam rindu wajah calon istrinya aja, nek calon istrinya rindu wajah Imam kita mulai. Kalau Imam kita ingat, aku soalnya dengar itu juru hina ini, pas nunggu itu aja penuh tawa. Iya kan yang itu ada yang jabatannya juru hinanya di belakang saya. Si pegawainya menghina orang terus jadi antara kita sendiri. Juru hina itu ngapusi orang-orang. Pak Nafi itu ya saking sucinya ya tidak. Saking sucinya Bayu sama Yoyo yang ngapusi. Coba teman, mentang-mentang Pak Nafi itu orang dulu. Terus waktu di PKR itu di bukit gitu sama pohon-pohon. Terus Kak ngomong Pak Nevi, ini batangnya ini bisa untuk menyembuhkan itu kerakot nih kalau kalau mana sih musik mangan orang udah Allah itu likulida Jawa. Jadi kalau udang itu meningkatkan kolesterol, sudah ada penawarnya yaitu kulit udang. Jadi Pak Nevi, kalau makan udang jangan hanya dagingnya tapi kulitnya supaya natural. Wis kado mangan daging tok, kulitnya numpuk kapok. Wis saking sucine Pak Nevi. Ya,
salah ya kok dibelajar ke apa namanya Janun Janun Kadas Oke, inilah Ale Nugroho dengan sebuah nomor Jatoibah, kemudian Imam Padawi dengan nomor Rindu Wajahmu. Tepuk tangan untuk cinta kita kepada mereka.